semuanya, kembali lagi bersama aku, Dewi Sinta. Nah, di video kali ini aku mau ngejelasin soal persalinan pada ibu-ibu hamil dan barang apa aja sih yang mesti dibawa dan perlu dipersiapkan pada saat kalian menjelang persalinan. So, buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Nah, di sini aku bakal ngasih contoh, yaitu barang-barang yang mesti dipersiapkan dan perlu dibawa pada saat berangkat ke persalinan. Entah itu kalian lahiran di rumah sakit ataupun di bidan gitu. Apalagi kalau semisal anak pertama dan belum berpengalaman dan pastinya belum tahu barang apa aja yang mesti dibawa. Di sini aku bakal ngasih contoh. Yang pertama yang perlu dipersiapkan paling penting adalah doa. Bener gak sih? Jadi kita pasti setiap hari selalu berdoa agar proses persalinan kita itu nantinya dilancarkan. Dan yang kedua yang perlu dipersiapkan adalah mental dan juga fisik. Kenapa? Karena fisik kita pada saat mau menjelang persalinan itu harus fit, harus benar-benar sehat dan gak boleh terlalu kecapean. Nantinya akan mempengaruhi pada saat kalian proses persalinan nanti. Dan juga mental, jadi kalian gak perlu kayak stres, cemas ataupun nantinya bakal takut sendiri. Jadi kalian harus tetap relax aja dan tetap tenang walaupun kalian mau menghadapi persalinan. Nah, apalagi di musim pandemi ini pasti ibu-ibu hamil harus terlebih dahulu untuk rapid test ataupun swab gitu kan, dan harus memberikan bukti dari hasil swab tersebut atau rapid test kalian. Entah itu kalian lakukan di laboratorium ataupun di klinik. Nah, jadi yang ketiga yang perlu dipersiapkan adalah dokumen kalian. Dari apa aja nih? Nah, ini adalah contoh dulu aku bawa. Ini adalah hasil rapid test aku di klinik laboratorium. Jadi ini adalah rapid test pada saat mau menjelang persalinan karena masih musim COVID-19 ya, pasti ini diwajibkan dulu. Dan setelah itu kalian bawa buku KIA, buku kesehatan ibu dan anak, ini juga perlu dibawa di rumah sakit ataupun di bidan. Dan setelah itu juga bawa KTP kalian dan juga kakak ini harus tercantum atas nama kalian gitu. Nah, aku saranin kartu BPJS ataupun kartu KIS dari pemerintah itu harus kalian bawa kalau semisal kalian punya nih ya. Karena nantinya pastinya kalau lahiran di rumah sakit biayanya akan semakin mahal daripada di bidan. Jadi ini perlu benar-benar dibawa. Dulu aku emang lahiran di rumah sakit karena aku sesar. Ini juga aku bawa karena aku dapatnya dari pemerintah. Ini paling penting juga ya. Nah, yang keempat apa nih yang harus dipersiapkan adalah barang-barang pribadi kita, dari baju ataupun dari tempat make up. Nih, ini jadi aku langsung bawa satu tas kayak misalnya tempat make up, karena kita nggak mungkin kan kalau kita terlihat kucel pada saat setelah melahirkan, kita tetap kayak make up gitu, bawa lipstick ataupun alat mandi sendiri. Jadi menurut aku itu harus aku saranin untuk membawa alat mandi itu sendiri, karena kita nggak mungkin kan pakai kayak sabun ataupun alat mandi dari banyak orang gitu, kayak habis terpakai orang banyak, nantinya akan kita nggak tahu kalau kena bakteri atau apa. Jadi harus tetap steril aja, lebih baik bawa sendiri. Nah, dan setelah itu juga bawa sisir dan juga alat mandi juga kayak sikat ataupun odol harus bawa sendiri ya. Nah, setelah itu yang perlu dibawa adalah baju pribadi kita. Aku saranin kalau semisal kalian bawa baju itu harus ada seriting depan ataupun kancing depan. Nah, kayak gini. Kenapa? Nantinya akan memudahkan kalau kalian semisal mau menyusui bayi kalian. Nah, ini adalah seriting depannya. Jadi kalian bawa beberapa pieces, pokoknya cukup aja buat kalian ganti-ganti. Dan setelah itu kalian bawa ini adalah kalau bahasa Jawanya sewek ya. Ini kain batik, ini juga perlu dibawa karena pada saat setelah melahirkan itu ini wajib banget harus dibawa gitu. Entah itu kalian harus bawa berapa pieces, 3 pieces atau berapa, terserah, seperlunya aja kalian buat ganti-ganti ya.
Nah, dan yang kelima adalah yang perlu dipersiapkan yaitu barang dari si kecil. Nah, dari baju, jadi harus ngebawa baju pendek, lengan pendek dan juga celananya, ataupun bisa kalian bawa baju lengan panjang dan juga celana panjang nih kayak gini. Ini juga perlu. Dan setelah itu harus ngebawa kayak sarung kaki dan juga sarung tangan juga perlu. Pada saat kalian mau pulang harus dipakein baju anak dari kita sendiri. Dan setelah itu harus bawa pampers, karena pada saat anak itu di rumah sakit ataupun masih di bidan biasanya itu dipakaikan pampers buat newborn atau buat ukuran bayi baru lahir. Itu paling penting juga. Nah, setelah itu juga ini adalah topi bayi. Topi bayi ini fungsinya adalah pada saat kita mau pulang nantinya akan dipakein topi bayi ini biar nggak kedinginan. Nah, setelah itu kita bawa selimut. Ini juga untuk pada saat persiapan mau pulang dari rumah sakit atau dari bidan. Dan juga kita bawa selendang. Entah itu kalian bisa pakai selendang kayak batik ataupun selendang instan yang langsung kayak gini juga boleh banget, terserah, senyaman kalian aja. Dan jangan lupa untuk kebawa bedong buat anak kalian, bisa kalian bawa 2 pieces atau berapa buat jaga-jaga aja. Bedong ini juga penting banget pada saat mau pulang juga, itu perlu dipakai. Nah, kalau semisal kalian mau ngebawa kayak bedak ataupun baby oil ataupun sabun untuk bayi, menurut aku ini nggak wajib banget ya, bisa kalian bawa sendiri atau biasanya itu disediakan sendiri dari rumah sakit ataupun dari bidannya gitu. Jadi ini nggak terlalu wajib juga. Dan yang keenam yang perlu dipersiapkan adalah barang dokumentasi, yaitu handphone ataupun kamera. Dan jangan lupa untuk ngebawa charge juga pada saat baterai kalian lowbat, nanti biar nggak kehabisan baterai, itu lebih penting juga. Dan yang ketujuh yang paling penting adalah yaitu uang ya. Pastinya kita nantinya akan ada pengeluaran uang. Tapi kalau menurut aku ya, secara pribadi pengalaman aku sendiri di rumah sakit itu aku nggak terlalu banyak pengeluaran karena aku bawa kartu KIS, kartu Indonesia Sehat dari pemerintah. Ini operasinya itu aku gratis. Jadi pas waktu bayar itu yaitu pas ambil susu anak ataupun pampersnya itu bayar umum, itu dari rumah sakit. Dan pada saat ngambil bayinya itu juga aku nggak bayar karena diurus sama perawatnya untuk dipakein BPJS sementara pada saat mau pengambilan bayi gitu. Jadi ini perlu banget dan penting banget untuk dipakai gitu, karena nantinya akan mengurangi beban pengeluaran kalian. Nah, tapi kalau aku juga tetap ngebawa duit karena pastinya di rumah sakit itu kita beli makanan sendiri, camilan sendiri, air minum sendiri, dan semuanya itu juga perlu uang dari kita, karena nggak semuanya kita beli sendiri buat pribadi kita, itu nggak semuanya ditanggung sama BPJS ini ya. Nah, setelah itu yang kedelapan yang perlu dipersiapkan adalah barang-barang dari suami. Tapi suami itu juga pastinya bisa bawa sendiri ataupun bisa pulang pergi dari rumah sakit kalau semisal rumah sakitnya itu dekat dengan rumah atau tempat tinggal kalian. Tapi kalau jauh bisa bawa baju ataupun sarung, pokoknya seadanya aja. Nah, yang terakhir yang perlu kita bawa itu yang paling penting adalah tas, karena untuk packingan barang-barang yang mau kita bawa agar rapi aja. Jadi terserah kalian mau bawa 2 tas ataupun 1 tas gitu. Jadi saran aku kalau semisal nih barang yang nggak perlu ataupun yang nggak terlalu penting nggak perlu dibawa, karena nantinya akan memperbanyak barang bawaan kalian. Jadi harus bawa seadanya aja ya. Nah, itu aja contoh dari aku barang bawaan yang mesti dibawa ataupun dipersiapkan pada saat kalian mau lahiran, entah itu dari rumah sakit ataupun di bidan. Nah, lahiran sesar ataupun normal itu juga sama aja, kita sama-sama berjuang sebagai ibu. Itu dia video dari aku kali ini. Jangan lupa untuk like video ini ya, dan komen yang sebanyak-banyaknya, juga subscribe dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. See you next video, bye.